Ada kesembuhan dalam nama Yesus, ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat, ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Boleh katakan bersama. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Boleh katakan sama-sama. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sama-sama. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Yesus yang kami tinggikan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku,
ku cinta kau selamanya, ku cinta kau. Terima kasih Tuhan, kau dahsyat dan kau luar biasa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa biar kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Biar Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Setiap kami hanya ingin melihat kuasa-Mu dan melihat Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara Kau yang hadir? Dan mungkin setiap kita sebelum kita hadir, kita datang dengan berbagai masalah. Semua orang memiliki itu saudara. Tidak ada yang tidak memiliki masalah. Yang setuju boleh katakan amin. Semua kita memiliki masalah, tetapi kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Yesus namanya. Yang setuju boleh katakan amin. Percaya bahwa satu yang saya tahu saudara, bahwa kita memiliki Tuhan, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak kita sanjung tinggi. Yang setuju boleh katakan amin. Dia ketika kita tidak puji Dia, bukan karena kemudian Dia tidak ada kuasa. Saudara, Anda dan saya tidak memuji Dia. Di surga Dia tetap disembah siang dan malam, dan Dia tetap He is the King. Yang setuju boleh katakan amin. Anda dan saya tidak memuji Dia pun, Dia tetap Tuhan yang luar biasa. Tidak menyembah Dia pun saudara, Dia tetap Raja, Dia tetap Tuhan, Dia tetap segala-galanya. Ada berapa di antara saudara kadang kita berpikir pujian penyembahan itu hanya pengisi waktu luang ketika ibadah mau dimulai, kemudian ada puji-pujian. Kadangkala kita lupa bahwa saudara, puji-pujian itu adalah tempat di mana Tuhan itu bertahta. Puji-pujian itu adalah tempat di mana Yesus itu hadir saudara. Puji-pujian itu adalah tempat di mana Allah itu buat tahta. Saudara, bahkan bukan firman Tuhan. Saudara, kadang kita lupa, kita pikir ya udahlah ini mah ruang tunggu saudara ya. Jadi kita pikir puji-pujian itu adalah ketika kita nunggu. Makanya banyak orang kadang-kadang ketika ibadah onsite kan tidak datang dari awal ibadah. Nanti pas mau khotbah saja baru kemudian kita akan datang, betul? Apalagi kalau mungkin pembicaranya itu karismatik, orangnya yang menarik dan luar biasa, lucu dan yang lain. Saudara akan datang tepat pada waktu khotbah sometimes dan tidak memikirkan soal bagaimana Anda datang memuji dan menyembah Tuhan. Pada zaman dulu, pada bangsa Israel pada zaman dulu, tidak ada orang yang datang beribadah dan tidak membawa sesuatu saudara. Tidak ada orang yang beribadah dan tidak membawa korban saudara. Hari ini untuk gereja pada masa kini, orang datang beribadah tidak membawa sesuatu pun kelihatannya biasa-biasa. Itu normal-normal saja. Pada zaman dulu orang kalau beribadah dia siapkan semua, dikatakan domba, lembu, semua yang disiapkan dan itu yang terbaik. Tidak ada cacat celah sedikit pun saudara. Itu diperiksa oleh imam, itu dipersiapkan. Bahkan kadang mereka sengaja memelihara binatang-binatang tertentu untuk menjadi korban, karena tidak ada cacat, tidak ada sakit. Tidak ada ketika orang datang saudara ke rumah Allah untuk beribadah pada zaman dulu, saudara, mereka membawa korban, membawa sesuatu dan kemudian diperiksa dan kemudian ada cacat dimasukkan. Tidak ada saudara. Karena pada zaman dulu orang harus datang membawa korban bakaran untuk menghapus dosa saudara. Sehingga ketika mereka beribadah, mereka harus tahu bahwa mereka telah diampuni dosanya, diterima. Dan imam dalam Ibrani, kalau saudara baca Ibrani 6 sampai ke 9, di situ dicatat dengan jelas, dikatakan bahwa ada imam yang imam besar, yang kemudian ada yang setahun sekali, ada yang kemudian yang setiap ibadah dia persiapkan. Semua harus membawa korban ketika mereka beribadah. Kalau hari ini halo,
Kadang kalau boleh jujur, ada orang yang beribadah setiap minggu tanpa pernah memberikan sesuatu persembahan. Dulu mungkin kita beribadah, Bapak Ibu bisa datang beribadah dan membawa korban persembahan, betul? Entah itu dijalankan, entah itu Anda maju ke depan, saudara. Tapi hari ini saudara semua online, tapi Anda lupa, bukan soal jumlah, bukan soal uang, bukan saudara. Tapi itu mungkin hanya salah satu yang kadangkala untuk pada zaman sekarang sudah dilupakan, saudara. Pada zaman ini kita tidak membawa domba, tidak membawa korban lembu ataupun domba, tidak saudara. Tapi membawa hidup kita menjadi korban yang terbaik. Setuju, boleh katakan amin. Membawa hati kita. Dan salah satu yang saya katakan bahwa apa yang kita bawa, kalaupun Anda dan saya tidak bawa mungkin persembahan saudara, tapi kalau saudara juga membawa pujian bagi Allah, saudara bayangkan bahwa tidak ada orang yang beribadah dan datang dengan tangan kosong, saudara. Dan kemudian kita meminta mujizat, kita klaim semua apa yang Tuhan harus kasih kepada kita. Kita kemudian meminta Tuhan harus jawab, Tuhan harus buat mujizat, Tuhan harus curahkan kuasanya. Padahal saudara, kita nyembah aja enggak, saudara. Kita bawa pujian saja enggak, saudara. Tapi kadang-kadang saudara kita berpikir itu hal yang lumrah, saudara, hal yang biasa saja untuk kita beribadah. Padahal sekalipun saudara, Tuhan itu tidak menuntut banyak. Dia hanya mencari hati orang yang mau menghormati Dia, saudara. Orang yang mau memberikan tempat tertinggi kepada Dia. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, Tuhan tidak pernah meminta yang banyak. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu dari kita, bahkan Dia hanya mencari hati kita. Tapi ketika ada orang yang tersentuh hatinya, betul Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang tersentuh hatinya, Anda tidak akan pernah tahan untuk tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Saudara bayangkan, ini contoh sederhana. Ketika ada seorang sahabat baik mungkin datang ke rumah saudara, membawa makanan, membawa buah-buahan, membawa sesuatu yang Anda kalau lihat, aduh kaget banget. Apa yang paling pertama kita lakukan? Bukan aduh thank you banget ya, aduh thank you banget ya, aduh terima kasih, terima kasih. Kita kasih pelukan kalau dia ini teman baik dan sebagainya, saudara. Nah, berapa di antara saudara ketika kita menghadap Tuhan, saudara? Sebab itu malam hari ini saya percaya healing worship, di mana Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia yang hadir ketika kita kapan memuji, menyembah, dan memuliakan Dia. Yang setuju boleh katakan amin. Ada satu ayat yang saya rindu untuk kita baca, saudara. Dikatakan, saudara, ada kuasa yang luar biasa hadir dalam kehidupan kita saat kita menyembah Dia. Sebab itu Daud tahu, saudara, mau dia dikejar-kejar musuh, mau dia dalam keadaan yang tidak baik, apa yang dia lakukan? Dia menyembah Tuhan. Mau dia dalam keadaan yang ketakutan luar biasa, dia menyembah Tuhan. Ayat yang sering kita baca, saudara, Mazmur 22 ayat 4. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, Tuhan itu bersemayam. Bahasa lainnya dikatakan Dia buat tahta, saudara. Dia bangun tahta di mana? When we worship Him, saudara. Ketika Anda dan saya mengangkat tangan dengan lagu yang sederhana, kadang mungkin tidak ada musik pun, saudara. Di sana ada Tuhan hadir. Yang setuju boleh katakan amin. Dan ketika Dia hadir, ketika Dia buat tahta, Dia tidak hanya sampai buat tahta, tapi kuasanya akan mengalir dari tahta sucinya. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan saat beribadah dengan rasa hormat, menyembah Dia, salah satu arti kata ibadah latreia,
Pada zaman dulu orang Israel beribadah itu saudara hampir disejajarkan dengan budak-budak. Ketika mereka hendak serve tuannya, ketika mereka hendak melayani tuannya, mereka membungkuk, mereka berlutut kadang saudara, dan mereka memberikan rasa hormat yang tertinggi kepada tuannya saudara. Dan mereka tidak punya hak sedikit pun dicabut saudara, hak hidupnya, tidak punya otoritas apapun selain melayani tuannya. Dan harus dengan sikap, harus dengan rasa hormat, harus dengan bahkan ekspresi, dengan bentuk tubuh ataupun ekspresi kita yang kelihatan itu yang sungguh-sungguh memberikan hormat. Dan tuannya pun berbeda-beda. Contoh soal saudara, di Jakarta ada orang yang mungkin dia pekerja rumah tangga saudara, asisten rumah tangga. Ada orang yang mungkin majikannya atau tuan rumahnya dia masih panggil bu gimana, ada yang masih panggil Ci, ada yang masih panggil Kak, ada yang dekat saudara ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang pada zaman-zaman dulu mereka masih panggil tuan, nyonya dan sebagainya. Bahkan kalau jalan itu mesti benar-benar tangannya ke sini, mau nunjuk itu harus ada aturannya saudara. Jadi pada zaman dulu arti kata latreia itu yang kemudian diadopsi menjadi salah satu arti daripada ibadah. Salah satu artinya itu membungkuk rata dengan tanah saudara. Sebab itu ketika kita menyembah Allah saudara, saya katakan di awal, Tuhan, Anda dan saya tidak sembah pun Dia tetap Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Anda dan saya tidak bawa pujian pun, He is the King, Dia tetap Raja saudara. Dan di surga Dia tetap disembah siang dan malam. Tapi akan sangat luar biasa ketika Anda dan saya, siapapun kita, dari gereja manapun, denominasi apapun, Alkitab mencatat saudara, Mazmur 47, bertepuk tanganlah hai segala bangsa. Tidak dicatat satu denominasi. Daud berkata, aku mengangkat tangan ke atas tahtamu yang kudus, aku berlutut tersungkur di kakimu. Dan itu tidak milik satu denominasi, tapi setiap orang percaya yang tahu menyembah Allah, tahu meninggikan Allah. Anda sedang menghadirkan Tuhan bertahta di tengah rumah kita, di tengah keluarga kita. Dan jika Dia hadir dalam hidup kita, sakit apapun, masalah apapun, depresi, tekanan, kesulitan apapun, ada kuasa yang luar biasa yang akan mengalir dari tahta Allah ketika kita menyembah Dia. Yang setuju boleh katakan amin. Dan saya menyambung kembali arti ketika orang menyembah Tuhan pada zaman dulu, mereka akan datang. Sebab itu Daud katakan bahwa aku bersuka cita. Kapan? When? Ketika orang mengajak aku ke rumah Tuhan. Karena itu bukan soal kemudian aku ngalamin berkat mujizat, bukan. Tapi Daud tahu dia hidupnya hanya untuk menyembah Tuhan. Dia hidupnya hanya untuk membawa syukur kepada Tuhan. Di mana ada seorang raja yang kelihatannya lemah. Raja itu biasanya dia itu memiliki pasukan, memiliki fasilitas, kaya. Orang-orang datang membawa upeti. Dia sekali kasih kode yang datang pasukan saudara, bukan hanya beberapa ribuan orang. Tapi Daud adalah orang yang apa? Raja yang hebat, tapi raja yang kebergantungannya kepada Tuhan itu luar biasa. Sehingga ketika dia ngalamin apapun saudara, dia nyembah. Ketika dia takut, dia nyembah. Saya percaya sekali firman Allah berkata bahwa biarlah setiap pujian, penyembahan yang kita bawa setiap hari itu menjadi korban. Hati kita menjadi korban saudara. Kalau soal saudara memberikan persembahan, memberikan apapun buat pekerjaan Tuhan, itu datang dari hati saudara yang mau berkata, Lord, I just want to thank you. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Aku hanya mau bersyukur. Dan aku akan memberikan persembahan sebagai rasa terima kasih saudara. Ada satu ayat yang saya ingin bagikan. Firman Allah berkata di dalam di situ dikatakan seperti ini. Pada zaman dulu ketika imam-imam itu dia datang, orang-orang yang membawa kurban saudara, dia harus benar-benar yang mempersembahkannya itu, memercikkan setiap darah itu, dan kemudian korban itu dia angkat sampai ke tahta, ke altar. Dan kemudian di sana ada kuasa yang luar biasa. Dikatakan korban kita itu akan menjadi bau-bau yang harum saudara, bau-bau yang menyenangkan hati Tuhan saudara. Firman Allah berkata bahwa jadi di mezbah, di altar itu akan ada pujian, akan ada korban saudara. Akan ada bukan hanya sesuatu ketika kita datang dengan hidup, tapi ada pujian, ada korban, ada sacrifice,
ada sesuatu yang ada rasa sakitnya, saudara. Betul? Ada di antara kita yang Anda sakit, Anda mengalami masalah, tapi Anda tetap memuji Tuhan. Itu ada sacrifice, saudara. Anda mengalami kesulitan-kesulitan yang Anda tidak bisa ungkapkan, tetapi Anda tetap berkata, Tuhan, aku ingin menyembah-Mu, aku ingin memuliakan nama-Mu, saudara. Firman Allah berkata seperti ini. Ada satu ayat berkata dalam Imamat 41 ayat 4. Dan Imamat dikatakan seperti, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban yang di bawah, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Jadi tidak ada korban, tidak ada sacrifice, tidak ada ungkupan yang naik sampai ke tahta Tuhan. Saudara, tanpa Anda minta pun, ketika Anda membawa hati kita, dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang terbaik, saudara. Dan kemudian itu yang akan membuat ada harum naik sampai ke tahta Tuhan. Di dalam ayat yang lain dikatakan seperti ini, he shall put his hand, dalam bahasa Inggrisnya, he shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him. Jadi itu akan menjadi berkat korban yang Tuhan suka, saudara. Bapak Ibu, kalau Tuhan suka, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permasalahan kita, saudara? Tuhan akan menjawabnya melebihi bahkan yang Anda minta dan Anda pikirkan. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara yang mulai hari ini kau mau berkata, Tuhan ampuni, kadang-kadang aku ini enggak bawa sesuatu kepada Tuhan, hati enggak, hidup enggak, hanya tubuh, hanya mungkin kita ikut online saja, kita ikut tayangan-tayangan. Bahkan sorry to say, ada banyak orang yang ikut ibadah, saudara ya, ibadah raya atau ibadah apapun itu, saudara, hanya sampai firman kemudian left, saudara. Begitu ada tayangan yang lain sampai doa berkat pun enggak. Alkitab mencatat pada zaman dulu, orang beribadah itu imamnya itu mengalirkan berkat itu pada terakhir, saudara. Jadi Anda mau ibadah ratusan kali, Anda tidak pernah ibadah sampai selesai, nggak ada kuasanya, nggak ada berkatnya, kecuali mungkin Anda kepepet ada tugas pekerjaan yang lain yang memang mengharuskan Anda untuk left. Nggak apa-apa, mungkin besok-besok Anda bisa melakukannya sampai selesai. Karena ketika imam mengangkat korban itu sampai ke mezbah, ke altar Tuhan, kemudian dikatakan itu akan menjadi persembahan dupa yang harum, saudara. Dan kemudian saudara, imam mereka akan mengucapkan perkataan-perkataan firman Allah dan kemudian mengucapkan berkat, dan umat Allah akan berkata amin. Artinya itu buat aku, that's for me. Itu artinya, saudara. Jadi saudara, kalau misalnya kadangkala kita beribadah seenaknya aja, saudara ya, karena kita pikir tidak ada pendeta yang lihat, kan, betul? Tidak ada orang yang lihat, saudara ya. Anda beribadah pun nggak bawa sesuatu pun nggak ada orang yang lihat, saudara ya. Kalau pada zaman dulu Anda bisa action di gereja, waduh, Anda sedang nyembah Tuhan, Anda kasih persembahan, saudara. Kalau perlu orang lihat, saudara, Anda bawa ke depan. Hari ini tidak ada orang yang lihat, bukan berarti Anda tidak bisa memuji Tuhan. Tidak ada orang yang lihat, bukan berarti Anda tidak membawa persembahan sesuatu untuk Tuhan. Tidak ada orang yang lihat, bukan berarti Anda berhenti beribadah, latreia, memberikan hormat dengan rasa yang sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Hosea 6 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan itu lebih mencintai bahkan bukan hanya korban, tapi sikap hati kita. Ketika kita berkorban, ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Dia, tapi dengan rasa hati yang ingin mencintai Dia, mengenal Dia, dan menjadikan Dia yang terutama dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa di antara saudara yang hadir yang mau berkata, Tuhan ampuni? Termasuk saya pun banyak belajar. Kadangkala ketika ibadah online aku biasa-biasa saja, bahkan aku banyak kali nggak ada waktu. Aku hanya ya udah store muka, ya udah selesai. Ketika ibadah pujian penyembahan, saudara, kita sibuk, ada yang lagi makan gorengan, ada yang sedang ngobrol, nggak apa-apa. Tapi kalau saudara punya waktu, make a time, Anda akan memberikan hormat. Mungkin hanya 30 menit beribadah atau 1 jam, tapi jika Anda berkata, Tuhan, aku sedang berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Kalau hari ini ada bintang yang terkenal, ada orang yang hebat, Jokowi, let's say, Anda pasti akan buka videonya, betul? Kalau boleh Anda teks-teks di live chat dan sebagainya.
Saudara, ada orang terkenal, Anda, oh ya Allah gitu saudara ya, saking pengennya saudara. Tapi kadangkala kita lupa, Yesus itu nggak kelihatan, ibadah tidak ada orang yang lihat, penyembahan tidak ada yang kita bawa kepada Allah. Pada sisi lain Anda minta mujizat, Anda minta, Anda klaim. But when is your last time Anda mengangkat tangan tanpa minta, memuji Dia, beribadah, memberikan yang terbaik kepada Dia, saudara. Anda tidak perlu minta. Saya percaya hari ini ada yang sakit, ada yang mengalami beban berat, ada yang sedang dalam pergumulan, kesembuhan terjadi, pemulihan sedang Anda terima. Hadirat kuasa Allah membebaskan, menjawab setiap pergumulan kita, karena Anda meninggikan Dia, Anda menghormati Dia, dan Anda memberikan yang terbaik seluruh hidup kita bagi Raja yang dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Karena saya percaya Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Dia tidak kelihatan. Kami banyak kali melakukan ibadah online dan kami mendengar mujizat-mujizat yang terjadi. Orang yang tidak bisa punya anak dapat anak, orang yang dikatakan sudah koma sampai dia itu tinggal suaminya itu kasih doa yang dikirim oleh ketika kita ibadah online, dikirim lewat voice note, saudara ya. Dan kemudian dikatakan setengah sadar, tapi kemudian apa terakhir? Sadar penuh, pulang dari ICU. Dan masih banyak mujizat yang kami dengar, karena kami percaya ada hubungan, ada koneksi, ada penyembahan, ada sesuatu yang kita bawa. Di sana ada kuasa. There is a power. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saya percaya biar hari ini boleh menjadi suatu momen di mana aku tidak akan pernah beribadah tanpa membawa sesuatu. Hati, hidup, hormat, rasa syukur, dan sungguh-sungguh memberi hormat kepada Tuhan. Anda akan melihat, saudara, tanpa Anda minta, kuasanya mengalir dari tempat yang maha tinggi. Setuju boleh katakan amin. Dia Bapa yang sangat luar biasa. Ada di antara saudara yang datang dengan pergumulan, boleh lambaikan tangan saudara, dengan beban doa yang saudara, yang mungkin secara manusia sulit, saudara. Ada doa-doa yang hari ini saudara kelihatannya tidak ada titik terang. Izinkan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Thank you Father. Ada berapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, aku datang kepadamu, ampuni aku. Banyak kali aku tidak memberi hormat kepadamu. Banyak kali aku pikir engkau nggak lihat, dan aku asal-asalan beribadah, menyembah Tuhan, asal-asalan. Bukan soal suara bagus, bukan soal musik yang bagus. Kadangkala keterbatasan secara online seperti ini, saudara, tadi juga saya sulit untuk monitor lebih jelas, saudara ya, yang lebih nyaman. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, saya hanya ingin menyembahmu, saya hanya ingin memujimu, saya hanya ingin meninggikanmu. Ada berapa di antara saudara yang berkata, Tuhan, mulai hari ini aku berjanji, ketika aku beribadah, kalau aku bisa sampai akhir, sampai doa berkat, aku akan sampai doa berkat dengan rasa hormat. Kalau aku bisa memberi waktu, memberi rasa hormat dengan sikap yang benar, supaya dalam congregation secara corporate kita bersama menyembah Allah, dan di sana ada api yang menyala, menjadi ukupan yang naik sampai ke tahta Tuhan. Temui aku Tuhan, temui aku, dan aku akan menjadi pribadi yang membawa hormat kepadamu. Kalau di tempat ini kau berkata, Tuhan ampuni, selama ibadah online mungkin hampir 2 tahun aku jarang membawa persembahan ke gereja. Aku jarang membawa perpuluhan apa persembahan ucapan syukur seperti pada zaman dulu. Bukan soal nilai, bukan soal jumlahnya. Anda tidak sedang transaksi dengan manusia. Anda sedang dinilai oleh Tuhan bahwa semua yang kita kasih sekecil apapun, surga tidak pernah kehilangan upah, meleset tidak pernah. Firman Allah berkata, orang yang menabur akan menuai, orang yang memberi persembahannya akan menjadi dupa yang berbau harum. Dan Bapa bukan pelupa, Dia tahu memberkati setiap orang yang tahu memberi yang terbaik kepada Allah. Bukan soal jumlah, tapi soal hormat, saudara. Setuju boleh katakan amin. Setuju boleh katakan amin. Jangankan peduli akan pekerjaan Tuhan, jiwa-jiwa dan yang lain, saudara. Yang terkecil aja sulit sekali hari-hari ini. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, masing-masing kita, semua kita. Hari ini Bapa, ampuni kami, ampuni kami, ampuni hamba-Mu, ampuni kami. Kadangkala kami seperti tanpa kami sadari, kami ibadah, kami boleh sopan, kami boleh hormat, tapi kadangkala kami sambil makan gorengan, sambil ngangkat kaki, sambil nggak jelas hormatnya nggak kelihatan, dan berpikir bahwa Tuhan nggak lihat.
Padahal ibadah itu, latreia itu adalah tersungkur rata sampai tanah dan memberi hormat yang terbaik bagi raja di atas segala raja. Yang melihat, Alkitab mencatat mata Tuhan, the eyes of the Lord, itu menyeluruh. Dia katakan dia mencari, andai kata ada satu orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, di sana Anda tidak minta mujizat, Dia curahkan kuasanya yang luar biasa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Allah mengalir buat seluruh kami tanpa terkecuali. Kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi terjadi breakthrough dalam hidup kami, pembaharuan dalam pikiran kami, hati kami, dan kami boleh datang kembali kepada Allah menjadi pribadi yang tahu bersyukur, tahu menyembah, tahu beribadah, tahu respect kepada Allah, tahu membawa hormat kepada Tuhan. Dan mulai hari ini kami akan tahu bahwa sekecil apapun yang kami buat untuk Engkau, dalam ibadah kami, dalam pelayanan kami, untuk pekerjaan Tuhan, tidak ada satu hal yang kecil pun yang terlewatkan oleh pandangan Bapa. Biar kuasa Allah mengalir dari tahta suci, memulihkan kami, membawa kuasa-Mu menjamah, membebaskan kami. Dan kami mau menjadi pribadi yang Engkau dapati, kami penyembah-penyembah yang tanpa orang lihat. Tanpa orang lihat, Engkau menemui kami, dan di sana Engkau buat tahta. Di sana Engkau hadir. Dalam rumah kami Engkau buat tahta, sehingga tidak ada kuasa jahat apapun. Di tempat pekerjaan kami, kami buat tahta, dan Engkau ada di sana ketika kami menyembah-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pengurapan Allah turun dengan dahsyat buat kami. Mujizat sedang terjadi. Apa yang menjadi pergumulan kita dalam 2 menit terakhir, saudara? Mari angkat tangan bersama-sama. Alkitab mencatat 2-3 orang bersepakat dari bumi ke surga. Ada kuasa Allah yang mengalir dengan tidak ada batasnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa Allah mengalir pada, tidak ada yang terkecuali. Setiap kami mengangkat tangan ke arah surga, dan kami tahu Tuhan sedang mencurahkan kuasa-Mu yang tidak ada batasnya. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, double portion anointing, double portion anointing mengalir pada malam hari ini di dalam nama Yesus. Mengalir buat setiap kami di dalam nama Yesus. Terima saat ini dalam nama Yesus. Pengurapan Bapa yang membuat kita mengasihi Dia tanpa batas, mencintai Dia tanpa batas, mengasihi Dia dan melayani Dia tanpa batas. Dengan hamba berdoa di dalam nama Yesus malam hari ini, jadikan kami penyembah-Mu, jadikan kami orang-orang yang tahu beribadah dengan sopan, hormat, dan mengasihi Allah. Jadikan kami pribadi yang menghadirkan Tuhan, tahta-Mu dalam rumah kami, keluarga kami, hidup kami, bahkan ketika orang lain tidak melihatnya. Di dalam nama Yesus kami terima kekuatan, urapan, hadirat, kuasa Allah mengalir. Keluarga kami, orang-orang terdekat kami, anak cucu kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, double portion anointing, double portion anointing mengalir mightily dalam hidup kami. Mujizat sedang terjadi, kuasa Allah sedang mengalir, dan semuanya sampai dalam hidup kami dari tahta yang maha kudus, dan kami kembalikan hormat bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur seluruh umat yang hadir, tidak ada yang terlewatkan berkat Allah. Mari angkat tangan kita sekali lagi di hadapan Allah. Terima berkat yang daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kali. Dan kuasa Allah menyertai kita menjadi pribadi yang selalu menyembah, menghadirkan tahta dalam rumah, hidup, dan hati kita, dan tahu memberi yang terbaik, menghormati Tuhan. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Terima berkat yang penuh demi nama Yesus. Semua yang percaya di dalam nama Yesus, mengasihi Allah, maju terus, jangan menyerah, dan menjadi penyembah, worshiper, God's worshippers. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin.